Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Insyira dari semester 2C. Pada video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH. Pembahasan kali ini yaitu mengenai responsi bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan. Kesalahan merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan, dolus atau offset, dan kealpaan atau culpa. Unsur-unsur kesalahan yaitu yang pertama, kemampuan bertanggung jawab, yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Bentuk kesengajaan yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan. Kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu, ada semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. Yang pertama, sifat kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan atau dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat, bus offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang dan diancam dengan pidana. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama yaitu dolus determinatus, yang kedua dolus indeterminatus, yang ketiga dolus alternativus, yang keempat dolus generalis, yang kelima dolus Webers, yang keenam dolus indirectus, yang ketujuh dolus premeditatus, yang kedelapan dolus repentinus. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, dwelling, ignorance, and mistake disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, dan yang terakhir delik putatif. Kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan yang pertama yaitu culpa lata, yang kedua culpa levis, yang ketiga bewusst cult, yang keempat on bewusst cult. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama sistem deskriptif atau menyatakan, yang kedua sistem normatif atau menilai, yang ketiga sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari yang pertama dan yang kedua, dan yang selanjutnya itu tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya kleptomani. Keadaan mabok atau intoxication atau drunkenness. Untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal ini pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi, bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab ini didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMPE. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau noyon lange meyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila
Apabila terjadi kekeliruan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.